asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Monggo. Yang kami hormati Profesor Dr. Hewan Ida Cahyati MP. Leres nggih. Tulisannya pun sebab as ejaan lama. Kali Pak Dr. Resnawi nggih Sugeng Rawuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan mendengarkan mengenai penyuluhan penyakit zoonosis untuk pencegahan, untuk kesehatan keluarga dan lingkungan. Alhamdulillah beliau bisa hadir walaupun dalamnya Jogja ini Bapak. Ini kan agennya, subnya. Jadi keluarga di Jogja beliau bertempat tinggal di Jogja, di sini hanya sebagai cabang. Jadi nyuwun sewu, jauh-jauh di sini hanya memberikan penyuluhan, semoga bermanfaat nggih. Bisa rohnya cuma doa. Bisa rohnya doa, moga-moga jenengan keluarga sehat Pak Senawi, Pak, Bu. Mugi-mugi tambah laris. Amin Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu karena paling tidak ini sampai jam 6 kurang 5 menit kita akan melanjutkan sholat Isra kepada suruk. Nggih, nyuwun sewu, langsung aja mungkin agak panjang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iwan Kanadia Semarang, semoga manfaat dan keberkahan. Amin, amin. Dengan ucap bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bu. Terima kasih pada Pak Komisaris dan Bu Direktur serta seluruh jajaran juga Dr. Musti. Moga-moga klinik ini bisa bermanfaat bagi hewan-hewan yang ada di Kota Semarang dan juga kesehatan bagi manusia. Sampun.
Nggih. Nggih sambil menunggu tayangan. Oh, mboten nyambung. Oh, nggih nggih nggih. Saged nggih. Heeh. Nggih sambil menunggu tayangan Bapak Ibu semua. Nggih. Nggih, kalau ndak bisa yang dari Pak Sigit nggih. Nggih. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama-tama tentu yang saya hormati Bapak Pengurus Takmir ya beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu sesepuh, bini sepuh di Masjid Al-Hikmah nggih, dan juga semua Bapak Ibu yang rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Saya aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injih, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat nggih, dan berkah untuk Bapak Ibu semuanya. Remen sangat pagi hari ini saya bisa sowan Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk sharing berbagi nggih Bapak Ibu semuanya. Nah ini saya juga mengucapkan matur nuwun sangat atas kesempatannya. Saya di sini mungkin bisa dibilang KKN ya menika karena saya adiknya Pak Sigit. Injih. Sekali lagi matur nuwun atas kesempatannya. Mohon untuk bisa chip yang kecil nih kok Pak Sigit nggih. Ya, chip yang kecil nih kok nggih. Bapak Ibu semuanya, Tuhan Maha Besar, Allahu Akbar, menciptakan langit dan bumi seisinya, termasuk di dalamnya adalah manusia, hewan, dan ternyata juga kompleks dengan penyakitnya. Izinkan Bapak Ibu semuanya pagi hari ini sharing berbagi terkait pencegahan penyakit zoonosis untuk kesehatan keluarga dan lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang dimuliakan Allah, bahwa di dunia ini diciptakan manusia, hewan, dan penyakit. Nah, penyakit itu ternyata macam-macam Bapak Ibu semuanya. Terus ada yang diciptakan penyakit itu nular dari manusia ke manusia. Tapi ada juga penyakit yang ditularkan dari hewan ke hewan. Tapi ada juga penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, manusia ke hewan. Nah, terkait dengan menika berarti kita sebagai makhluk Tuhan ya, yang di dalamnya adalah kita keluarga-keluarga ya. Nah ini kita semuanya tentu harus sehat. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi dikatakan bahwa Tuhan menciptakan ada penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Nah, penyakit menika yang dapat nular dari manusia ke hewan, hewan ke manusia atau sebaliknya bolak-balik, menika disebut dengan penyakit zoonosis. Terus kalau Bapak Ibu, oh penyakit zoonosis itu apa ya gitu? Oh nular dari hewan ke manusia, manusia ke hewan atau bolak-balik gitu. Nah, kita diciptakan Tuhan ini ternyata berdampingan hidupnya. Jadi enggak manusia tok, hewan tok, begitu enggak.
tapi justru hewan ini diciptakan untuk menyenangkan kita. Menyenangkan, membahagiakan, supaya kita itu terhibur. Terus ada kucing, anjing, ya, kemudian juga hewan-hewan lainnya banyak ciptaan Tuhan. Yang itu tuh untuk manusia. Jadi manusia bisa terhibur dengan adanya hewan. Nah, penyakit zoonosis menular dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia. Yang banyak itu penyakit dari hewan ke manusia. Bapak Ibu bisa di hasil penelitian begitu, ada lebih dari 200 penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Begitu. Nah, banyaknya tadi kita nggak perlu kenal semua 200, capek. Kita butuh penyakit-penyakit yang harian aja kita ketemu itu penyakitnya itu kira-kira apa. Kemudian kita bisa mencegah caranya gimana. Nah, ngaten ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penyakit menika itu bisa dibedakan penyebabnya itu apa saja. Nah, penyebab penyakit menika bisa digolong-golongkan Bapak Ibu. Ada yang namanya bakteri, ada yang namanya virus, ada yang namanya jamur, ada yang namanya parasit. Nah, parasit itu ada yang bisa nyerang ke dalam, endoparasit, bisa menyerang keluar, ektoparasit. Ngaten Bapak Ibu. Nah, kalau kita kenalan pertama kali yang paling banyak umum mesti kenal, paham, yaitu cacing. Cacing itu ternyata bisa nular antaranya hewan dan manusia, sama. Jadi kalau punya kucing, punya anjing, hewan kesayangan, enggak pernah diberi obat cacing misalnya. Nah itu bisa nular cacingnya. Ke siapa? Ya ke kita, ke anak-anak kita, ke cucu kita, gitu Bapak Ibu. Nah sehingga kita bisa kenalan sama cacing-cacing yang bisa menular ke kita. Nah yang pertama menika disebut cacing cacing itu yang disebut tadi endoparasit tadi itu yang ada yang namanya cacing tambang. Ada yang namanya cacing gelang. Ada yang namanya cacing pita gitu. Nah, kita kenalan satu persatu, nanti ada juga ternyata tidak hanya cacing tapi ada ektoparasit. Kalau tadi endoparasit itu parasit di dalam tubuh, tapi ternyata ada juga yang bukan bentuk cacing, tapi bentuk ektoparasit yang bisa ngenai kulit, ya. Nah itu bisa nular dari kucing ke anjing, dari kucing ke manusia, ngaten Bapak Ibu, itu yang disebut dengan ektoparasit. Nah, kenalan satu. Itu tadi kan cacingnya ada 3 macam ya Bapak Ibu. Cacing apa saja tadi? Cacing tambang, cacing gelang, cacing pita. Nah ini sangat merugikan kita. Nah kalau ektoparasit apa? Skabies contohnya ya. Skabies itu yang paling gampang, yang di luar ya, di luar tubuh ektoparasitnya. Nanti ektoparasit itu tidak hanya skabies, tapi juga ada kutu, pinjal, bisa gigit anjing, bisa gigit kucing, bisa gigit kita orang, ya. Bisa juga kita orang yang digigit pinjal kalau alergi, Bapak Ibu, nah itu bisa bahaya juga, karena alergi, bisa masuk rumah sakit juga, hanya karena kutu atau pinjal. Nah Bapak Ibu semuanya bentuknya kayak apa? Nah ini kita kenalan bentuknya cacing kayak gimana. Bapak Ibu kadang kalau punya kucing, punya hewan kesayangan kucing, kita kadang ketemu seperti ini. Loh kok di tinjanya ada
nasinya ya, loh kok nasi gitu ya, upo ya. Nah ini seperti upo, seperti nasi. Tapi ini sebenarnya kalau tinjanya kucing ada yang seperti ini cacingan Bapak Ibu. Ini adalah cacing pita. Nah ini ya, bentuknya putih-putih seperti nasi. Tapi kalau nggak paham, oh ini kemarin makan nasi barangkali ya, ngaten. Padahal ini adalah cacing, ngaten Bapak Ibu. Kemudian ini kenapa kok anak-anak kita itu kalau kucing, anjingnya tidak diobati cacing, itu bisa ketularan. Karena ini cacing tadi itu bisa nemplek di tubuhnya si anjing kucing dari duburnya itu, nanti dia bisa gerak-gerak Bapak Ibu. Jadi cacingnya itu bisa lompat-lompat gitu. Jadi kadang kita, cacing kok bisa lompat-lompat ya. Nah itu memang demikian, Tuhan menciptakan jadi cacingnya bisa lompat-lompat kalau anak-anak main ya, digulung-gulung seperti ini, dicium-cium ya. Nah ini bisa nanti ketularan ke anaknya. Nah begitu ya. Dan sehingga kalau ada yang demikian berarti juga harus diberi obat cacing. Nah yang berikutnya kalau tadi cacing pita, menika adalah cacing tambang. Cacing tambang itu bentuknya kecil. Ya, kecil sekali, kalau gedenya itu 1 sampai 2 cm. Kalau di orang itu namanya cacing kremi, Bapak Ibu. Cacing kremi itu kan gatel ya di daerah dubur ya, gatel sekali. Ini bisa nyerang melalui kulit, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dia ada di pasir, tanah, nah ini kok bisa masuk ke kulit kita. Kalau kita habis dari misalnya berkebun, kita tidak cuci tangan, lupa, tidak cuci kaki, menika saged seperti ini Bapak Ibu. Jadi larvanya bisa masuk ke kulit. Nah kalau sampai seperti ini, kira-kira sakit enggak ya Bapak Ibu? Sakitnya pol. Pol sakitnya ya, karena dia grogoti jaringan kita Bapak Ibu, seperti ini. Ini namanya cutaneous larva migran. Jadi larva yang masuk melalui kulit. Nah, ini penularan tadi dari kalau ditanya nularnya gimana nggih, Dok? Cacing itu atau ektoparasit. Menika ketika anak-anak bermain ya, kontak langsung ya, atau bisa juga tidak kontak langsung dengan hewannya, tapi bisa juga ketika anak-anak bermain di tempat misalnya pasir yang sudah terkontaminasi misalnya, atau tempat-tempat tertentu yang sudah terkontaminasi kemudian anak-anak bermain di situ, misalnya seperti itu. Nah ini contoh lagi Bapak Ibu, jadi tidak hanya di bawah tangan kulit, tapi biasanya malah di telapak kaki. Menika ada di jari-jari kaki, menika ada di atas lagi dari bagian kaki, begitu. Kemudian gejalanya gimana kalau Bapak Ibu ngertine cacingan piye anjing kucing, wong nggak bisa ngomong gitu. Kalau anjing kucingnya bisa ngomong, wah saya sakit nih, sakit perut atau sakit apa ya. Tapi kan nggak bisa ngomong ya Bapak Ibu sekalian. Karena nggak bisa ngomong, nah ini kita lihat dari gejalanya Bapak Ibu. Gejalanya biasanya kalau cacingan niko diare, muntah. Loh kok kucingnya muntah ini ngopo gitu ya. Diare. Nah, kemudian lesu, lemah, loyo sama dengan kita kalau pas cacingan niko lesu, lemah, loyo. Baik Bapak Ibu, terus pada anjing atau pada kucing selain lesu, lemah, loyo, menika ada menika Bapak Ibu. Loh kok kucingnya perutnya gendut ya gitu. Dikira oh alhamdulillah perutnya gendut. Tapi ternyata perutnya gendut itu karena cacingan. Sama dengan anak-anak kita yang
yang kurang gizi di pedalaman misalnya, nggak pernah diberi obat cacing Bapak Ibu, itu perutnya pada gendut-gendut ya, hongorudim itu. Nah perut yang gendut itu sebenarnya adalah karena kurang gizi Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya, ini sama di hewan juga demikian. Nah kemudian lanjut menika kombinasi antara cacing dan pinjal. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kucing, kemudian Bapak Ibu mengatakan kutu, itu ada yang namanya pinjal. Nah, pinjal ini dia itu bisa pindah, cepat, lompat. Nah itu kalau ngelompat itu kecil banget tapi bisa lompat 1 meter. Nah, makanya kalau, dan tidak bisa diem pinjal ini. Kalau anak itu nggak bisa diem, bocah kok koyo pinjal gitu ya. Karena apa? Tadi dia lompat-lompat, nggak bisa diem yang namanya pinjal. Nah, pinjal ini ternyata dia nakal. Pinjal itu bisa menjadi perantara dari cacing. Salah satu dari cacing tadi adalah cacing pita, Bapak Ibu. Nah, ini anjing, kucing ya bisa kena pinjal, kemudian pinjalnya nanti kebetulan saja anak-anak bermain, kebetulan saja kita orang tua main dengan kucingnya. Nah kemudian lupa tidak cuci tangan, tidak cuci kaki, ada kalanya ada yang nempel ya, atau mungkin main-main gitu, ada yang masuk mulut. Kalau anak-anak kan mesti tangannya mesti digigit-gigit gitu ya Bapak Ibu. Nah ketika gigit-gigit itu dia bisa masuk ke orang. Nah kemudian berkembang dewasa di usus. Nah kalau di usus gimana? Ya merugikan enggak? Ya merugikan. Di usus ikut makan makanan, nyedoti makanan ya Bapak Ibu. Nah nanti lama-lama anaknya kurang gizi. Nah kalau kita ini negara tropis ya Bapak Ibu, jadi nggak mungkin kalau lingkungan kita itu nggak ada cacingnya, karena negara kita ini negara tropis. Jadi parasit itu hidup seneng, kayak surganya parasit itu ya di Indonesia contohnya, karena tropis gitu. Nah kemudian nanti kalau ada cacing ya, kemudian merugikan, nah dia bertinja lagi misalnya, nah ini bisa nular, siklusnya muter lagi, begitu Bapak Ibu. Terus kalau ada pinjal berarti kita berpikir, waduh ini kok kucingnya ada pinjalnya ya, berarti kemungkinan ada cacingnya juga, begitu Bapak Ibu. Terus ini barengan antara ekto dan endo. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah, nah gimana nih udah terlanjur kucingnya, udah terlanjur cacingan, ada pinjalnya ya. Apa yang harus dilakukan menika adalah diobati. Obatnya apa? Obat cacing. Sama enggak sama manusia? Ya kebetulan zat aktifnya sama Bapak Ibu. Terus pakai obat cacing. Kemudian kalau ektoparasit gimana? Nah ini kok zamannya sudah berubah, kita ini dimudahkan ya, teknologi. Kalau dulu ngobatin harus diinjus ya, diinjeksi Bapak Ibu, diinjus. Nah kalau sekarang sudah zaman modern Bapak Ibu sekalian, obat kutu, obat cacing, obat ektoparasit tadi, endoparasit, dikasih kalung aja gitu, dikasih kalung berlaku 1 bulan, ada yang berlaku 7 sampai 8 bulan. Nah, tergantung rupiahnya, ngaten. Pabriknya pinter nih. Nah, kemudian nanti kalau ekto tadi ya, selain dikasih kalung ya, bisa juga dikasih tetes Bapak Ibu. Cuma kalau dulu harus diinjus tadi, sekarang tuh modern. Obat itu tinggal diteteskan ke kucing tis gitu, di punggungnya, di tengkuknya ya. Anjing atau kucing itu sudah bisa mengatasi untuk tidak terkena kutu, tidak terkena cacing. Nah satu lagi yaitu dengan mandi, grooming Bapak Ibu. Terus kalau kita punya kucing, punya peliharaan ya tentu harus
mandikan. Kalau enggak, kita aja mandi 2 kali sehari ya Bapak Ibu. Nah ini kalau kucing ya, anjing bisa mandi misalnya bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, tergantung dari rambutnya ya. Apakah rambutnya pendek, rambutnya panjang, wah itu kan kayak ke salon gitu. Iya kayak ke salon, yang punya aja enggak ke salon kok anjing kucingnya ke salon gitu. Ya, itu demi kesehatan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, pencegahan menika harus seperti apa? Karena kita itu negara tropis, maka mau nggak mau, suka nggak suka, itu mesti hubungannya mesti ada cacing, mesti ada pinjal, mesti ada kutu yang lain ya, caplak misalnya ya. Nah ini kita harus rutin memberikan obat cacing ya, termasuk kita yang punya anak cucu ya balita ya itu diberikan obat cacing. Kalau enggak nanti merugikan karena mesti ada cacingnya begitu. Karena tadi tidak bisa lepas main pasir ya, main yang ada di lingkungan tercemar. Menika untuk pencegahan. Nah, kalau ekto itu pencegahannya adalah mandi, grooming. Nah, grooming, wah ini enggak sempat grooming, ya udah grooming sendiri misalnya ya. Tapi wah kalau grooming sendiri enggak bisa bersih karena kenapa? Kadang masih basah, kadang telinganya kelewat, ngaten ya Bapak Ibu ya, karena kelewat nanti terus bisa tetap nular ke manusia sehingga harus ada yang bisa membantu grooming yang benar tuh seperti apa, ngaten. Nah dari aspek niko ini zoonosis maka apa yang harus dilakukan anak-anak ya, kemudian Bapak Ibu lansia ya, kalau punya anjing kucing beri saja mereka kesempatan untuk grooming, mandi rutin ya, supaya tidak menular penyakitnya ke anak-anak, cucu ya, Bapak Ibu, keluarga besar gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kedua menikah kalau tadi percacingan dan ektoendo ya. Jadi yang ada parasit yang ada di luar dan di dalam tubuh. Yang berikutnya menikah yang di luar contohnya. Contohnya apa yang paling sering Bapak Ibu? Kucing itu kudisen. Nah ini kudisnya itu bisa nular enggak gitu. Nah menikah. Nah, kudisen itu sebenarnya ini yang disebut dengan skabies. Nah menikah ya. Bentuknya seperti apa? Nanti ruam-ruam merah. Tanda-tandanya gimana? Gatel ya. Kadang karena gatel itu orang Jawa itu enggak gatel. Gatel setengah mati. Pol. Nah, menikah Bapak Ibu, tungonya bentuknya seperti ini. Dia nakal begitu masuk ke kulit kita, dia bikin terowongan, terus gigiti kita, bertelur ya. Nah, kemudian ini nularnya gimana? Nularnya kalau kita pas nyenggol-nyenggol si kucing, nyayang-nyayang si kucing ya. Tapi jangan terus takut, waduh kucing kok bawa skabies, wis kucingnya rata sayang tak buang. Bukan seperti itu. Karena kita diberikan akal ya, diberikan Tuhan pengetahuan, jadi kita bisa membuat kucing kita sehat, kucing kita aman untuk kita, dan kucing kita membahagiakan keluarga. Tapi bebas dari penyakit. Ngaten nggih? Nah, caranya gimana nular? Kontak. Nah, ini nyenggol-nyenggol. Nah, ini kadang kucing yang enggak terpelihara, sampai seperti ini Bapak Ibu, jadi jebring-jebring kayak gini ini, kemudian dia nafsu makan minumnya kurang ya. Nah, ini seperti ini bentuknya Bapak Ibu, ini namanya skabies. Nah, ini kalau disenggol-senggol gimana? Nah, ini ya, pada anjing itu bisa sampai merentol-merentol seperti ini di kulit ya Bapak Ibu. Nah, risikonya adalah kalau nyenggol-nyenggol atau kucingnya pas seperti ini, apa itu namanya ya, garuk-garuk begitu. Nah nanti garuan-garuan ini, sisa-sisa garuan di lingkungannya itu bisa nular ke Bapak Ibu. Nah ini ya, tapi jangan nanti ada kucing kayak gitu, ini kucingnya dipateni aja. Bukan itu, itu bukan kita. Kita manusia malah diberi ilmunya begitu Bapak Ibu. Jadi ini
mereka harus disayang oleh kita. Makhluk Tuhan itu ya kita punya kewajiban untuk menolongnya ya. Niko. Kemudian yang jelas di ini adalah guatel pakai sekali. Kalau di manusia juga guatel pakai sekali. Mungkin tadi pol gitu ya, gatelnya pol ya. Nah ini bisa di tangan anak-anak seperti ini ya, ini orang dewasa bisa. Atau bahkan kalau tidak diobati ini bisa sekujur tubuh. Karena biasanya nularnya tuh lewat ini tangan ya. Karena digaruk sini, aduh gatel sini ke sini ya, ke tangan, ke kaki. Nah, menika semuanya nanti bisa nular kemana-mana. Kemudian pengobatan gimana? Maha besar Allah, teknologi sudah maju. Kalau dulu harus diinjus, kalau sekarang tidak mesti diinjus. Ya, meskipun ada juga yang harus diinjus, misalnya ya harus diinjus tuh karena wah ini sudah kebanyakan sekujur tubuh, jadi harus diinjeksi. Tapi bisa juga enggak usah pakai injeksi, teknologi sudah maju. Pakai obat yang hanya ditetes bisa. Pakai obat yang di kalung ya bisa. Terus sekarang ada kalung yang untuk ngobati. Ngaten. Wah ini kalungnya kok cantik, iya cantik kalungnya padahal obat gitu. Begitu. Kemudian pencegahannya adalah kebersihan. Ya. Kebersihan Niko, Bapak Ibu kalau ada punya anjing kucing kebersihan gimana? Ya mandi, grooming ya. Kalau ada yang sakit gimana? Wah ya biarlah kucingnya berapa? 10, yang sakit berapa? 1. Ya udah ini kucingnya 10 tempatnya di situ jadikan 1. Nah, nanti nular semua. Jadi 1 jadi kena 2, 3, 4, 10 kena semua. Terus nanti kalau ada yang sakit disendirikan dulu, pakai kandang sendiri. Kemudian kalau kita pas nangani ya pakai sarung tangan nggak apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian diobati. Nah ini diobati nanti dengan tadi bisa diinjus, bisa dikalungin ya, bisa ditetes. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi contohnya cacing, terus ektoparasit, terus skabies kudis. Nah, berikutnya menika nambah ada yang disebabkan jamur. Nah, tadi kan penyebabnya kan banyak toh, bisa parasit, bisa jamur, bisa virus. Nah, ini contohnya diambil satu-satu, tapi yang paling sering ya Bapak Ibu. Menika jamur. Jamur menika ada yang namanya Microsporum canis, Trichopiton. Itu bisa nginfeksi kucing anjing, bisa ke manusia. Nah ini bentuknya kayak apa? Bunder-bunder. Karena bentuknya bunder-bunder, nama penyakitnya sering disebut dengan ringworm. Ring itu bunder. Nah ini ya, bunder-bunder. Nah nanti kalau Bapak Ibu pas kebetulan melihat, lah itu kok enggak bunder, enggak usah protes ya. Karena kadang juga agak kotak sedikit, agak lonjong sedikit. Jadi secara ini begitu. Nah pada kucing, nah ini bentuknya bunder-bunder begini. Nah, tapi ya ada yang agak lonjong sedikit ya ibu-ibu ya, bapak-bapak yang saya hormati. Ini ada yang di anjing bentuknya gede seperti ini. Nah namanya ringworm. Nah kemudian gimana ciri-cirinya, gejalanya? Ini rambutnya rontok Bapak Ibu. Rambutnya itu brodol. Lu kok rambutnya brodol? Terus ada kayak apa itu? Kalau ibu-ibu ngendikan sindap ya, apa ya? Putih-putih ini kalau Bapak Ibu. Nah itu ketombe. Ini kok ada ketombenya. Nah, terus rambutnya rontok. Nah, ini kok ya gatel. Nah ini kalau dibilang gatel pakai banget ya, pol ya. Ini orang Jawa ini. Ya ngaten Bapak Ibu. Nah bentuknya seperti ini. Kalau lesinya bisa ada di depan ya, di luar, bisa ada yang di dalam Bapak Ibu. Bentuknya bunder-bunder juga. Nah ini ya, bentuknya bunder-bunder. Kemudian ini yang di contoh yang di anjing warnanya hitam, ini anjing warnanya putih. Nah ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu.
Nah, sehingga kalau ngerti yang seperti ini, nah tuh, ya diobati ya. Nah, caranya bagaimana ini? Kalau tanya nularnya ya. Ini anak-anak ya, kita itu kan tidur, main sama kucing ya, sama anjing, hewan kesayangannya. Nah, nularnya itu ketika senggol-senggolan nih kok, Bapak Ibu. Menular secara langsung dari hewan. Nah, bisa enggak menular dari secara tidak langsung? Contohnya, si kucing tadi tidur di situ. Nah, terus saya bersihkan situ, misalipun ya. Nah, ini bisa enggak nular? Bisa. Nah, itu ya. Jadi secara langsung kontak, tapi bisa secara tidak langsung melalui tempat-tempat lingkungan yang sudah tercemar. Menika risiko tinggi bagi anak-anak, orang tua, ya. Kita lansia kadang itu sistem imunnya ketika turun, menika bisa kena yang namanya ringworm. Baik Bu Ida, Sampun mohon cekap. maaf karena nanti jam 6:05 itu harus berakhir. Oh nggih. Dan mohon bisa nanti ada tanya jawab sedikit Oh begitu. nggih, baik. Mungkin bisa Cepet ya. ya, Oke, ya. baik. 5 menit lagi lah. 5 menit ya. maksimal, Nggih. Matur nuwun sudah diingatkan. Menika kemudian gimana caranya? Harus mandi. Mandi pakai grooming tadi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pencegahannya lagi-lagi ternyata mandi grooming mencegah macam-macam penyakit kulit, ya toh, kutu, pinjal, terus skabies, terus ringworm. Nah, baik. Satu lagi, Bapak Ibu yang sering menika toksoplasmosis yang selalu heboh. Hebohnya gimana? Wah, itu kucing goroi tidak hamil. Wah, ini ya. Nah, ini kucing itu jangan disalahkan ya. Jadi kucing sering dikambing hitamkan. Padahal kucing bukan kambing ya, dan tidak selalu hitam gitu. Ini dikambing hitamkan. Nah, ini biasanya kucing ini disalahkan, tapi kita bisa tahu penularannya saja ya. Nularnya itu sebenarnya bukan utamanya kucing, tapi pola makan dari Bapak Ibu. Karena sebenarnya tokso itu tidak langsung dari kucing terus ke kita, tapi adalah ketika Bapak Ibu makan sayur buah yang tidak dicuci, daging setengah matang, ngaten Bapak Ibu. Kemudian jangan menyalahkan kucing, karena biasanya kucing yang menjadi tadi kambing hitam, tapi adalah pola makan kita. Nah, ini kalau kena tokso memang bahaya, Bapak Ibu, bisa kena otak, bisa kena jantung, bisa kena ginjal, bisa kena paru, nggih. Tapi insya Allah kalau kita dengan pola makan hidup sehat, menika kita akan bebas tokso. Yaitu caranya apa? Cuci tangan, pakai sabun, dahar, makan semuanya dicuci lebih dulu. Menika risikonya kalau terkena tokso ya. Jadi kalau ibu hamil bisa menyebabkan keguguran atau putranya cacat. Tapi jangan khawatir, jangan gebiah uyah, semua kucing pasti begitu. Nah, tidak, hanya kucing yang sakit, titik. Ya, tidak semua kucing. Jadi jangan kucing ketemu kucing langsung kucing bikin nggak hamil dibuang gitu. Jadi tidak seperti itu. Oke. Terus dahar harus mateng ya Bapak Ibu, dagingnya. Oke. Menika sayur dicuci, habis ini mati ya. Habis habis di kebun harus cuci tangan menika. Sampun. Kemudian anak-anak main pasir jangan dilarang, biar aja anak-anak merdeka, main, seneng, happy. Yang penting setelah bermain menika harus cuci tangan pakai sabun dan airnya mengalir. Ngaten nggih Bapak Ibu, sampun. Kalau yang lain menika Bapak Ibu terkait dengan rabies itu bisa gigit orang, kemudian kalau kena rabies
orang yang digigit mesti meninggal, tidak bisa ditolong. Tapi sekarang ada SAR, serum anti rabies yang bisa menolong, tapi tidak semua yang diberi SAR pun akan bisa selamat, ngaten Bapak Ibu. Nah, sehingga rabies ini penting. Kalau nanti ada program vaksinasi rabies, nanti Bapak Ibu sakit ikut ya. Kalau pas punya kucing ya atau punya anjing. Baik Bapak Ibu, menika penyakit yang rabies. Bapak Ibu semuanya, ternyata banyak tadi penyakit yang kita bahas yang bisa nular dari anjing dan kucing. Nah, kesimpulannya apa? Ya, penyakit risiko ada, tapi kita harus bisa mencegah. Ya, harus bisa mencegah. Kita mengetahui, kita mengenal, jangan malah takut. Tapi kita mengenal, kita malah happy. Kenapa? Karena kita bisa mencegah. Kalau kita nggak tahu, kita bahaya. Tapi ketika Bapak Ibu perso, maka kita semuanya bareng-bareng bisa mencegah. Nah, mari kita bersama-sama Bapak Ibu, karena ternyata ada risikonya juga kalau di sekitar kita ada anjing kucing yang kita sayangi, maka mari bersama meningkatkan kesadaran peduli penyakit zoonosis untuk kesehatan keluarga dan lingkungan. Insya Allah ya, dengan kesadaran kita dan kepedulian kita, maka keluarga-keluarga kita, keluarga besar Al-Hikmah ya, semuanya akan bebas dari penyakit zoonosis. Insya Allah, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian menikah tadi mohon dukungannya Bapak Ibu, terus ada klinik di sini ya, tadi di mana itu klinik hewan KHJ Semarang ya. Matur nuwun atas dukungannya, terus mohon doa restu menika ladang pengabdiannya ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Solo. Alhamdulillah kemarin terus menikah dalam 24 jam bisa di 3 tempat. Sore di Jogja pagi, sorenya buka bersama di Solo. Alhamdulillah malamnya sudah sampai di KHJ Semarang dan alhamdulillah bersama Bapak Ibu semua pagi hari ini di Al-Hikmah. Terima kasih atas kesempatannya dan sekali lagi matur nuwun atas kesempatan dan dukungannya. Bila ada kekurangan di sana sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makaten dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan paparan terkait dengan pencegahan penyakit, baik itu dari manusia ke manusia, manusia ke hewan, atau hewan ke manusia, atau hewan ke hewan. Masih ada kesempatan sedikit untuk kita, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah. Monggo bisa bertanya, mungkin bisa saran, atau mungkin bisa curhat apa yang dimiliki panjenengan di rumah atau lingkungan yang ada, sehingga semuanya bisa menuju kesehatan lingkungan melalui kesehatan hewan. Monggo silakan. Singkat aja pertanyaannya, supaya juga singkat kan itu. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Ida, saya di belakang rumah ini, ada belakang masjid ini. Di lingkungan saya itu banyak kucing. Saya punya cucu, senang sekali dengan kucing. Dilus-lus, dicium-cium. Kucing liar ini, bukan kucing yang kami pelihara. Kalau dia pergi, datang lagi. Apalagi kalau di situ sudah kumpul laki perempuan, wah ramenya bukan main. Bukan kera, tapi kawin. Lah saya punya menantu sedang hamil. Kucing itu suka itu, yang namanya tidur-tiduran itu di sofa, di kursi, dan lain sebagainya. Dan itu juga diduduki oleh menantu saya. Lah,
ada kekhawatiran seperti tadi itu pindah-pindahnya, apalagi yang loncat-loncat dan lain sebagainya tadi. Seperti apa sarannya itu, karena ini kucing bukan kucing yang saya mandiin, kucing yang saya lihat sehat, tapi kan juga ada kekhawatiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawab singkat. Iya, tes. Iya. Matur nuwun sangat atas pertanyaannya. Saya kira ini pertanyaan yang bagus, ya, Bapak. Matur nuwun. Ya, memang ada kekhawatiran ketika kucing-kucing ini tidak dirawat, ngaten ya. Kemudian kita keluarga itu sering bermain dengan kucing. Nah, alhamdulillah kalau kucing itu milik kita, itu maka kita bisa ngerawat dia, bisa bawa ke dokter, bisa bawa ikut program ya, program obat cacing, program vaksinasi, lajeng program grooming. Nah, tapi ini kucing liar, begitu ya. Nah, menika memang persoalan kita bersama, Bapak. Ya, jadi kucing liar ini bisa membawa penyakit, tapi bisa membawa happy juga ketika dia datang. Nah, ketika menikah mungkin karena sedang hamil ya, menikah mungkin dikurangi dulu untuk yang kontak dengan kucing yang kebetulan tidak terawat ya. Tapi kalau kucing yang terawat setiap hari pasti diberi rutin obat cacing, vaksin, grooming dan sebagainya, tidak masalah. Nah, ketika ada menikah karena liar itu kan perginya kemana-mana, kita nggak bisa bilangin dia, kita nggak bisa ngontrol dia. Nah, memang ada risiko, tapi kan tidak semua kucing yang datang itu sakit, ngaten nggih Bapak. Nah, ketika kita melihat kucingnya itu, wah ketoke kok kudisen yo, ketoke kok lesu, kayaknya kok mutah ini, berak di situ. Nah, menikah yang dihindari. Tapi ketika kucingnya sehat deh, kelihatan happy, gembira gitu. Terus seperti kita ya, Bapak Ibu ya. Kalau kucing itu sehat, itu juga kelihatan lincah gitu dan happy, gembira. Tapi ketika sakit, itu loyo, lesu, mungkin dijak main juga nggak mau begitu, Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau kucing yang datang itu kok kelihatannya ya tidak bermasalah ya, insya Allah tidak bermasalah. Baik, Bapak. alhamdulillah. Masih ada lagi ini sudah ya. Supaya monggo. Semoga bisa menjawab ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, yang mau saya tanyakan, gimana dengan kotoran kucing yang ada kadang di jalan-jalan atau di pekarangan? Apakah itu ada juga anjing? Termasuk jika anjing itu memang untuk kotorannya sama yang punya rumah itu disendiri. Ketika kita membersihkan air kencingnya, itu kan mesti dibuang dan larut di got. Nah, itu apakah dari kotoran kucing itu sendiri ada efeknya ke manusia? Itu baik, Ida, monggo. terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya pertanyaan bagus ya. Senang Bapak Ibu peduli dengan kesehatan kita, juga peduli dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau anjing, kucing yang kita pelihara, diberi obat cacing, diberi program, insya Allah itu kalau BAB di tempat yang kurang, mungkin tidak pada tempatnya yang kita sediakan, mungkin aman ya. Tapi kalau untuk yang kucing liar, anjing tidak terpelihara, ya memang ada risiko ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu punya anjing, punya kucing, kalau bisa itu tinja tidak dibuang sembarangan memang. Ya, itu kan ada Bapak Ibu punya litter box ya. Nah, litter box itu kalau bisa si fesesnya, BAB-nya anjing kucing tadi, kalau sarannya itu dimasukkan ke plastik, baru dibuang ke sampah, nanti dibuang ke TPA sana. Sehingga terlokalisasi dan mungkin dengan
di TPA itu di treatment seperti SOP-nya itu tidak masalah. Tapi ketika Bapak Ibu BAB-nya si yang liar tadi kemudian disentori kita, nah itu juga ada resikonya. Tapi Bapak Ibu akan lebih baik kalau tadi disentori kan masuk got, ya toh? Masuk got nanti kan udah tidak kontak lagi dengan manusia daripada dia di atas got, ya toh? Kemudian ada yang megang atau yang apa, nah itu lebih berisiko lagi. Tapi dengan disentor masuk got, nah kita kan nggak masuk di got. Lah ini kerja bakti, nah, itu kan ke got apa yang harus dilakukan? Wah rasa ngersi got, kemarin ada BAB-nya si kucing sama si anjing. Ya enggak apa-apa kita bersih-bersih. Tapi apa yang harus dilakukan? Untuk preventif, cuci tangan, ya, pakai sabun, ya, pakai air mengalir. Atau ya, ketika melakukan kegiatan itu, kita pakai sarung tangan. Misalnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika itu tadi, lah kalau kucingnya sehat, anjingnya sehat, ya enggak masalah. Kita itu Bapak Ibu, kucing BAB, telepok gitu. Terus kita pegang, itu enggak masalah, sehat. Ya, enggak masalah. Tapi kalau sudah 2 hari, ya, itu Bapak Ibu pegang, nah itu ada yang infektifnya larva itu ada di situ. Ada yang bisa nularin. Nah, tapi kalau masih seger, wah enggak apa-apa. 24 jam itu belum infektif. Tapi kalau sudah 48 jam, itu risiko. Di situ ada kalau ada toksonya, ada oosista yang bisa ke kita. Begitu baik, Bapak Ibu. Ya. Mau nggak mau harus singkat-singkat. Masih ada lagi? Hah? Oh ya. Terakhir ya, pertanyaan terakhir karena jamnya kan tidak bisa molor kita. Suruh. Iki orang nyindir tanggane lo ya. Oh ya, orang nyindir tanggane. Ya, Iya. apa? Kalau dari aspek bau, memang berkahnya Allah ya, jadi berkah untuk kita ya. Jadi kalau kucing BAB-nya bau, memang seperti itu. Kemudian kencingnya bau, baunya wangi semuanya ya. Nah itu harus bagaimana? Niko, kalau bau sebenarnya bisa diantisipasi. Sekarang itu ada pasir kucing yang bikin kalau BAB itu jadi nyerep bau, ngaten. Nah, apakah dia kena virus atau enggak? Ya, sebenarnya bukan yang dikhawatirkan itu kalau dia bisa nular ke kita gitu kan, Bapak Ibu yang tetangga sebelahnya. Nah, kalau kucingnya itu dirawat menika ya, pakai program tadi ya Bapak ya. Misalnya ada ini ada program cacingannya gitu ya. Kemudian program vaksinasinya itu enggak masalah Bapak Ibu. Tapi memang baunya itu yang kita tidak bisa menetralisir. Nah, bisanya adalah tadi dengan antisipasi pasirnya itu yang nyerap bau. Kemudian ada parfum Bapak Ibu. Nah, ini parfum untuk kucingnya biar wangi itu ada ya. Terus kita bisa bikin kucing selalu harum gitu. Nah, tapi jangan langsung ini tetangga punya kucing tak musuhi. Nulari aku, belum tentu Bapak Ibu, karena kalau dia punya program dia tidak masalah. Nah, kecuali kalau waduh iki kucingnya kudisen, wah kok nggak diobati malah nyenggol-nyenggol saya, nah itu mungkin bisa nular. Tapi kalau kucingnya kelihatan sehat, enggak masalah Bapak Ibu. Terus ciri-ciri hewan sehat itu sebenarnya sama dengan manusia. Mau makan, minum, ceria, main oke. Nah, menika tidak bermasalah. Tapi kalau bermasalah. Ngaten ya Bapak Ibu. Ya. Nanti jangan dimarahi tetangganya. Ya, untungnya tetangganya enggak ikut di sini.
Baik, ini hanya ilustrasi saja Bapak-Bapak sekalian. Mungkin waktunya masih ada. Oh, sudah cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa disampaikan dalam paparan ini tadi, termasuk tanya jawab, dan ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Mungkin ada closing state gitu untuk matur nuwun sangat. himbauan kepada kita semua. Iya. Singkat saja, monggo. Matur nuwun Pak Haryo, event ini KKN. Event ini KKN, tapi Bapak Ibu sekalian memang bagaimana kita semua menjaga keluarga kita tetap sehat, bahagia bersama hewan kesayangan, baik itu kucing maupun anjing. Bapak Ibu bisa tetap bahagia bersama mereka dengan merawatnya. Nah, merawatnya itu adalah dengan grooming rutin, ya, kemudian vaksinasi, ya, kemudian juga dengan obat cacing. Nah, dengan menikah, insya Allah Bapak Ibu keluarga akan tetap bahagia, happy dengan hewan kesayangan sehat. Karena makhluk Tuhan itu adalah semua untuk manusia, ya, untuk kebahagiaan dan kesehatan manusia. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Semuanya kebenaran dari Allah semata. Kalau ada kekurangan adalah saya pribadi sebagai manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga ya kami sampaikan kepada Pak Udawi. Terima kasih Pak Aryo, Dr. Hewan Ida Cahyati. Matur nuwun manfaatnya, sharingnya semoga bisa memberikan pandangan atau manfaat pada kita. Kemudian informasi kepada Bapak semua bahwa ini minggu ketiga, kemudian minggu keempat nanti akan diisi oleh Dr. Sony, minggu kelima akan diisi oleh Profesor Narsih, Dr. Sony rawuh, nggih. Oh rawuh nggih. Jadi moga-moga bodohnya tanggal 31. Jadi tanggal 29 besok yang terakhir Dr. Profesor Nasih, jadi semoga bermanfaat dan mohon maaf kepada jamaah semua karena ini inovasi dari Takmir, dari Pak Haji Fahrudin, dari Matur Nuwun, dari Pak Aryo telah memberikan fasilitas kepada kita semua. Matur Nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lakukan sholat isra maupun surut. Terima kasih.